Sebelum kita lanjutkan ceritanya, alangkah baiknya kita awali dengan bismillah bersama-sama, dan jangan lupa subscribe, like, dan tuliskan sholawat di kolom komentar. Seorang sinden muda asal Kediri bermimpi didatangi ular piton raksasa. Ular itu melahirkan anak manusia di tengah hutan gelap. Dan sejak hari itu, hidupnya tak pernah sama lagi. Namanya Niken Salindri, viral karena suara emasnya. Tapi siapa sangka, ia menyimpan takdir gaib yang mengejutkan. Ketika cintanya pada Mas Lindra, Bupati Tuban, diuji oleh kekuatan dari alam lain. Maka sebuah keputusan harus diambil, antara cinta atau menjadi tumbal bagi kelahiran bayi naga yang diyakini akan menyambung langit dan bumi. Inilah kisah yang mengguncang Jawa Timur. Benarkah cinta bisa mengalahkan takdir leluhur? Atau justru, cinta itulah yang membangunkan gerbang arwah yang selama ini terkunci? Beginilah kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta kisah misteri dan budaya Jawa, selamat datang kembali di channel Mizan Story. Kisah ini bukan sekadar cerita fiksi biasa, namun penuh dengan simbol, pertanda, dan jejak masa lalu yang mungkin masih hidup di antara kita. Tapi sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa klik tombol subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar, semoga kita semua mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di tengah gegap gempita kesenian Jawa yang mulai tergilas zaman, muncul satu nama yang mengguncang jagat maya, Niken Salindri, sinden muda asal Kediri. Dalam sebuah pertunjukan wayang kulit di Pendopo Agung, suara langitnya mengalun lembut membelah malam, menggetarkan para penonton seperti mendengar suara leluhur yang berbicara dari balik tirai gaib. Videonya viral, ratusan ribu mata terpaku pada paras ayunya yang bersahaja, seolah perempuan itu bukan berasal dari dunia ini. Ada sesuatu dalam tatapannya, lirik suaranya, bahkan caranya menundukkan kepala, yang membuat bulu kuduk berdiri. Niken bukan sinden biasa. Ia mempelajari tembang Jawa sejak usia 5 tahun, dan sejak kecil sering terlihat berbicara sendiri di bawah pohon beringin tua dekat rumahnya. Ibunya bilang, sejak lahir, Niken memang sering bermimpi yang aneh-aneh. Namun, puncaknya baru terjadi beberapa hari setelah pertunjukan viral itu. Niken mulai sering melamun. Tubuhnya tetap di ruang tamu, tapi matanya kosong, seperti menatap ke dalam hutan tak terlihat. Malam itu, hujan gerimis turun membasahi genteng rumah sederhana Niken. Angin berdesir, dan suara gamelan entah dari mana menggema sayup-sayup di kejauhan. Tepat pukul 2 dini hari, Niken terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Ia menjerit pelan, lalu memegang dada kirinya yang berdebar hebat. Dalam mimpinya, ia melihat seekor ular piton besar melingkar di tengah hutan gelap, dan dari perutnya keluar sosok bayi manusia yang menangis pelan sambil menyebut namanya, Ibu. Esok harinya, seluruh tubuh Niken panas dingin. Ia tak bisa makan, tak bisa berbicara. Hanya duduk bersila di ruang tengah, matanya terus memandangi sudut langit-langit rumah. Seorang tetangga yang dikenal memiliki mata batin berkata pelan, anak ini sudah dibuka jalannya, jalur leluhur yang lama terkunci kini mulai terbuka. Hati-hati, jangan sembarang bicara. Yang datang dari mimpi itu, bukan cuma bunga tidur. Berita tentang mimpi aneh Niken menyebar cepat. Apalagi setelah diketahui bahwa mimpi itu berulang sampai 3 malam berturut-turut, dengan detail yang semakin jelas. Tubuh piton itu ternyata bersisik emas, matanya menyala merah, dan bayi yang dilahirkannya memiliki tanda lahir berbentuk keris di dada kirinya. Masyarakat sekitar mulai membicarakan, apakah ini pertanda kelahiran kembali roh tua dari zaman Majapahit? Atau mungkin, peringatan gaib dari leluhur tentang sesuatu yang akan terjadi di tanah Jawa. Namun, satu hal yang tak diketahui publik, beberapa hari setelah mimpi itu, Mas Lindra, Bupati Tuban yang baru-baru ini menjalin komunikasi intens dengan Niken, ternyata juga mengalami mimpi yang sama. Setelah mimpi aneh itu menghantui Niken 3 malam berturut-turut, alam seperti ikut berubah. Angin malam tak lagi ramah, dedaunan bergemerisik meski tak ada badai, dan suara gamelan halus kadang terdengar dari arah timur, seperti pertanda ada yang membuka gerbang masa lalu. Namun yang tak banyak orang tahu, adalah bahwa Mas Lindra, Bupati Muda Tuban, juga mengalami mimpi yang sama, bahkan lebih dalam. Dalam mimpinya,
Ia tidak hanya melihat piton melahirkan bayi, tapi juga melihat sosok perempuan berselendang merah yang berdiri di balik kabut. Sosok itu adalah Niken, dan ia sedang menangis sambil menimang bayi manusia bersisik ular. Mas Lindra tersentak saat terbangun. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Meski ia adalah seorang pemimpin daerah yang rasional, berpendidikan tinggi, dan sering dianggap panutan, mimpi itu mengguncang keyakinannya. Ia merasa ditarik ke dalam dunia yang tak sepenuhnya bisa ia pahami. Sejak saat itu, pikirannya dipenuhi bayangan Niken. Bukan hanya karena pesonanya sebagai sinden muda, tapi ada sesuatu yang lebih, sebuah ikatan batin yang terasa seolah telah terjalin sejak zaman yang sangat jauh. Takdir mulai menyulam benang-benang misteri. Mas Lindra dan Niken mulai sering berkomunikasi. Awalnya dalam forum-forum kebudayaan, namun lambat laun pertemuan mereka menjadi lebih personal. Mereka berbicara bukan hanya tentang seni, tapi juga tentang mimpi, simbol, dan suara-suara gaib yang mereka alami. Keduanya merasa, seakan mereka sedang dipandu oleh kekuatan tak kasat mata untuk saling menemukan. Tapi sayang, dunia manusia tak pernah sesederhana itu. Hubungan mereka mulai menjadi perbincangan. Media lokal mulai berspekulasi. Sebagian besar masyarakat tidak menyukai kedekatan ini. Seorang bupati dan seorang sinden muda, terlalu mudah bagi orang untuk berprasangka. Mas Lindra harus menjaga wibawa, kata orang-orang tua. Niken harus menjaga kesucian suaranya, bisik para sesepuh karawitan. Tapi siapa yang bisa menahan cinta yang terasa ditulis langsung oleh tangan takdir? Di tengah badai rumor, Mas Lindra diam-diam mencari petunjuk. Ia mendatangi seorang kiai sepuh di daerah Rengel yang dikenal mampu membaca mimpi dan garis nasib manusia. Sang kiai hanya menatap dalam mata Mas Lindra dan berbisik, "Panjenengan bukan orang biasa. Ada darah prajurit Majapahit dalam tubuhmu. Dan perempuan dalam mimpimu adalah penjaga warisan kuno yang belum selesai. Kalau kalian bersatu, akan terbuka sebuah jalur leluhur. Tapi kalau salah melangkah, darah bisa tumpah." Pulang dari sana, Mas Lindra diliputi dilema. Hatinya tak bisa membohongi perasaannya terhadap Niken. Tapi ia juga tak bisa menutup mata dari pesan gaib yang ia terima. Semakin hari, hubungan mereka terasa bukan hanya sekadar perasaan, tapi seperti bagian dari skenario besar yang ditulis sebelum mereka lahir. Niken pun mulai sering merasa tubuhnya panas dingin saat berada di dekat Mas Lindra, seolah jiwa mereka pernah bersatu di masa lampau, dan kini harus menyatu kembali, meski dunia tak mengizinkan. Dan malam itu, ketika langit Tuban menggigil dalam hujan rintik, Mas Lindra mengirim pesan pendek kepada Niken. "Jika semua ini bukan sekadar mimpi, apakah kamu siap melangkah bersamaku, bahkan jika kita harus berjalan di antara dunia nyata dan dunia gaib?" Pesan itu dibaca Niken sambil berlinang air mata. Di luar jendela, suara ular melata terdengar jelas, dan dari kejauhan, terdengar suara gamelan, seperti menyambut keputusan yang akan mengubah segalanya. Malam ke-30 setelah pertemuan terakhir mereka, Niken kembali bermimpi. Tapi kali ini tidak seperti sebelumnya. Ia tidak sekadar melihat ular piton yang kesakitan di tengah hutan, ia kini berdiri di sana, dalam wujud nyata, dengan kaki yang menyentuh tanah basah, dan daun-daun gugur yang melayang perlahan di sekelilingnya. Suasana hutan itu tak asing, meski belum pernah ia kunjungi. Pepohonan tinggi menjulang tanpa suara, dan kabut tipis mengendap seperti napas para leluhur yang belum selesai berpesan. Niken tahu, ini bukan mimpi biasa. Ini adalah panggilan. Di tengah pelataran hutan, seekor ular piton raksasa melingkar dengan napas terengah-engah. Matanya merah menyala, kulitnya bersisik emas kebiruan, dan tubuhnya setengah tenggelam dalam tanah. Niken, yang biasanya akan lari ketakutan, justru melangkah mendekat, seolah kakinya digerakkan oleh kehendak lain. Ia bisa mendengar suara dalam kepalanya, bukan dari mulut ular itu, tapi dari dalam jiwanya. "Anakku akan lahir, jagalah dia, warisanku tak boleh hilang." Kemudian, dengan jeritan yang tak terdengar oleh telinga manusia, ular piton itu melahirkan, tapi bukan telur seperti yang seharusnya, melainkan seorang bayi laki-laki, basah, pucat, dan menggigil dalam kabut. Bayi itu tidak menangis. Ia membuka matanya dan menatap Niken dalam-dalam, seolah telah mengenalnya sejak ratusan tahun lalu. Dengan tangan kecilnya, bayi itu menggapai dan berkata lirih, "Ibu."
Dalam momen itu, tubuh Niken gemetar hebat. Suara gamelan Jawa yang tak diketahui sumbernya mulai terdengar dari kejauhan, menambah suasana gaib yang menggantung di udara. Tiba-tiba, langit di dalam mimpi itu menghitam. Suara angin berubah menjadi desir doa. Dari balik kabut, muncul bayangan siluet pria berjubah kerajaan. Niken mengenal sosok itu, Mas Lindra, tapi ia mengenakan pakaian seperti prajurit Majapahit. Wajahnya keras namun teduh, dan di tangannya ada tombak tua berlumur darah. Ia berdiri di seberang piton itu, menatap Niken dengan tatapan penuh beban, lalu berbisik, "Lindungi dia, karena kutukan kita belum berakhir." Niken terbangun dengan napas tercekat. Jantungnya berdentum keras, keringat mengucur deras, dan matanya penuh air mata. Namun yang paling mengejutkan, telapak tangannya memegang helai kain merah tua, basah dan beraroma tanah hutan. Kain itu tak pernah ada di tempat tidurnya sebelumnya. Apakah itu terbawa dari mimpi? Atau, ia benar-benar berada di sana semalam? Esok harinya, kabar dari Tuban datang. Mas Lindra mengalami kecelakaan kecil saat dalam perjalanan dinas, mobilnya oleng setelah ia tiba-tiba melihat bayangan piton besar melintas di jalan, padahal sopir tak melihat apa-apa. Saat dirawat, ia menyebut nama Niken berkali-kali dalam tidurnya, dan tangannya seperti mengayun-ayun tombak yang tak ada. Para staf bingung. Tapi Niken tahu, mimpi mereka bukan mimpi biasa. Ini sudah memasuki dimensi lain, dimensi antara kenyataan, takdir, dan dunia leluhur. Di kamar tidurnya malam itu, Niken memandangi helai kain merah tua yang kini disimpan dalam bingkai kaca. Ia bergumam lirih, "Jika anak itu memang akan lahir dari rahim gaib dan aku adalah ibunya, maka aku akan menjaganya, meski harus bertarung melawan dunia." Langit Kediri berubah muram sejak malam Niken memegang kain merah dari mimpinya. Langit mendung terus menggantung walau tak turun hujan. Burung-burung enggan berkicau, dan angin desa terasa dingin menusuk seperti ada yang mengawasi. Seorang mbah dukun dari lereng Wilis datang tanpa diminta ke rumah keluarga Niken. Ia hanya membawa tongkat kayu dan sebuah buntalan kain. Matanya menatap Niken dalam-dalam, lalu berucap pelan, "Sudah waktunya, nak. Warisanmu bukan sekadar suara, tapi kekuatan jiwa yang tak bisa ditolak." Niken diam. Ia tahu, tak bisa terus menghindari. Ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya dirinya? Mengapa dirinya yang dipilih melihat kelahiran bayi manusia dari perut seekor piton gaib? Dan mengapa Mas Lindra, seorang bupati muda, ikut terlibat dalam mimpi yang sama? Mbah dukun itu membuka buntalan kainnya, berisi lukisan tua dari zaman kolonial. Di lukisan itu, tampak seorang sinden wanita berparas mirip Niken, sedang menyanyi di depan Raja Majapahit. Di balik lukisan, tertulis aksara Jawa kuno, "Sang Pangiring Warisan Naga Bumi, pelantun kelahiran pewaris terakhir." Di tempat lain, Mas Lindra yang baru pulih dari kecelakaan juga gelisah. Sejak insiden itu, ia bisa melihat bayangan hitam merayap di dinding kamarnya. Ia mulai berbicara dengan dirinya sendiri, mengucap nama-nama leluhur yang tak pernah ia kenal. Dalam tidurnya, ia berjalan di sebuah lorong batu dengan relief naga dan bunga teratai. Di ujung lorong, ada singgasana kosong, dan di atasnya, tergantung tombak panjang bersimbah darah. Suara gaib berbisik, "Jika kau mengingkari ikatan ini, maka darah akan menagih pengorbanan." Tak tahan dengan teror gaib itu, Mas Lindra menghubungi Niken dan memintanya bertemu di lokasi yang sama dengan hutan dalam mimpi mereka. Sebuah kawasan sepi di pinggir hutan Jati Tuban, yang dikenal oleh penduduk sebagai hutan tapanan, tempat orang dahulu bertapa dan bersemedi. Saat keduanya tiba di sana, suasana menjadi senyap. Tak ada suara jangkrik, tak ada daun gugur. Tapi udara dipenuhi wangi kemenyan dan tanah basah, aroma mimpi yang kini menjadi nyata. Di tengah hutan, mereka menemukan pohon tua melingkar seperti ular, dan di bawahnya, tanah mereka seperti baru digali. Di sanalah, kain merah milik Niken terbang melayang, melilit sebuah batu hitam berbentuk bayi. Dan ketika Niken menyentuh batu itu, batu tersebut berubah hangat, berdenyut, hidup. Ia mendengar suara si bayi kembali, "Ibu, waktunya sudah dekat." Mas Lindra menggigil. Ia melihat bayangan dirinya dalam baju prajurit, berdiri di samping Niken, siap bertempur demi melindungi bayi itu dari sesuatu, atau seseorang.
Saat senja mulai turun, Mbah Dukun muncul dari balik pepohonan, membawa kendi berisi air dari 7 mata air keramat. Ia berkata, "Kalian adalah pasangan yang dikutuk sekaligus diberkati. Niken, kau akan menjadi ibu sang anak naga. Lindra, kau akan menjadi perisai darahnya. Tapi bersiaplah, karena sebelum kelahiran itu terjadi, kalian harus melewati ujian gelap yang mengintai dari masa lalu." Niken dan Mas Lindra saling menatap, mata mereka tak lagi sekadar berbicara cinta, tapi menyimpan beban sejarah yang belum selesai. Di langit, petir menyambar meski hujan tak turun. Dan dari kejauhan, terdengar suara tangisan bayi, padahal di sekitar mereka tak ada satupun manusia lain. Itu adalah panggilan dari roh yang menunggu dilahirkan kembali. Malam itu, setelah pertemuan di hutan Tapanan, Niken tak bisa tidur. Di ruang kamarnya yang sunyi, kain merah tua yang dulu ia bawa dari mimpi kini bergerak sendiri, melayang pelan di udara seperti ditarik kekuatan tak kasat mata. Di ujung kain itu, muncul titik api kecil, lalu terbentuk bayangan wajah seorang perempuan tua, berselendang hitam, bermata putih tanpa bola mata. Perempuan itu berbisik pelan di telinga Niken, "Warisan darah naga tidak datang tanpa tumbal, ingat siapa kamu di masa lalu." Tubuh Niken terhempas ke lantai. Kesadarannya ditarik ke dunia lain. Ia berada dalam kerajaan tua yang runtuh, penuh api dan darah. Di hadapannya, perempuan berselendang hitam itu berdiri di altar batu, memegang bayi laki-laki yang menjerit. Niken, atau entitas dirinya di masa lalu, berdiri di seberang altar, memohon agar anak itu tidak dikorbankan. Tapi perempuan tua itu tertawa, "Kau telah memilih cinta, maka bayarannya adalah darah." Seketika, bayangan itu menghilang, dan Niken terbangun dengan luka gores di lengan, seperti cakaran makhluk buas. Darahnya menetes ke lantai, dan ajaibnya, lantai itu membentuk pola melingkar, lambang naga terbelit keris. Pagi harinya, Mbah Dukun datang terburu-buru, wajahnya pucat. Ia mengaku menerima wangsit dari mimpi yang sama, bahwa ujian pertama telah dimulai, roh penjaga masa lalu akan menguji jiwa mereka satu persatu. Jika gagal, tubuh Niken akan diambil sebagai wadah anak naga, tapi tanpa jiwanya. Di Tuban, Mas Lindra juga tak luput. Ia mulai mendengar suara-suara dari balik kaca jendela rumah dinasnya, memanggil namanya dengan nada lirih. Saat bercermin, ia melihat dirinya bukan sebagai bupati, tapi sebagai prajurit tua yang bersimbah luka. Ia memegang tombak, menatap medan perang, dan dari balik semak, sesosok perempuan berselendang hitam menatapnya sambil membawa keris berasap. Suaranya menusuk telinga, "Kau gagal menjaganya dulu, apakah kau siap menebusnya sekarang?" Tak tahan, Mas Lindra memutuskan pergi ke padepokan tua di lereng pegunungan Kapur Utara. Di sana, seorang resi tua memberitahunya bahwa hanya satu cara untuk menghadapi ujian ini, ia harus masuk ke dalam dimensi mimpi yang sama dengan Niken, dengan kesadaran penuh. Tapi caranya berbahaya. Ia harus melalui tirakat pati geni, puasa tanpa makan, tanpa tidur, dan tanpa bicara, selama 3 malam. Jika niat hatinya tidak murni, ia akan tersesat dalam dunia mimpi dan tak bisa kembali. Malam pertama tirakat, Mas Lindra mulai melihat pertanda. Seekor ular kecil muncul di kamarnya, melingkar di jari kakinya lalu menghilang ke dalam lantai. Di tubuhnya muncul garis-garis merah seperti sisik yang membakar. Ia menggigil, namun tidak menyerah. Ia tahu, hanya dengan menyelami mimpi itu, ia bisa menyelamatkan Niken, dan bayi warisan naga yang kini semakin kuat mendesak lahir. Sementara itu, Niken mulai kehilangan kesadaran sedikit demi sedikit. Ia berbicara dalam bahasa Jawa kuno saat tidur. Matanya terbuka tapi tak melihat. Keluarganya panik. Namun Mbah Dukun hanya berkata satu kalimat sambil menunduk, "Ini baru awalnya." Tubuhnya akan menjadi medan pertempuran antara masa lalu dan masa depan. Kita hanya bisa berdoa agar jiwanya tetap bertahan. Malam keempat sejak tirakat dimulai, Mas Lindra akhirnya berhasil melewati ambang kesadaran biasa. Saat ia duduk bersila dalam gelap, tubuhnya tak lagi terasa berat. Suara gamelan yang lirih seperti menggema dari perut bumi, dan dari celah antara tidur dan sadar, ia mulai melihat cahaya ungu kehijauan, cahaya gerbang arwah. Gerbang itu bukan sekadar simbol, melainkan jalan masuk ke alam antara, tempat roh, mimpi, dan masa lalu saling menyatu. Tanpa berkata, Mas Lindra melangkah masuk.
Di sisi lain, Niken masih terbaring dalam kondisi antara hidup dan mati. Namun dalam jiwanya, ia berada di tengah medan luas berisi ribuan bayangan bersujud. Di tengah lapangan itu, berdiri singgasana emas yang dikelilingi naga hitam. Dan dari singgasana itu, turun seorang raja bermahkota kencana, yang wajahnya mirip Mas Lindra. Tapi raja itu bersimbah darah, membawa keris patah dan bayi berselimut merah. Raja itu berkata, "Dulu aku gagal menjaga kalian. Sekarang waktuku untuk menebusnya." Ketika Mas Lindra tiba di dunia mimpi itu, jiwanya langsung ditarik ke pusaran merah di bawah kaki Niken. Di sana, ia melihat tubuh Niken diikat oleh ular-ular putih yang terus membisikkan kalimat, "Serahkan tubuhmu, dan warisan akan sempurna." Garis bawah Mas Lindra menerjang ular-ular itu, tapi tangannya menembus mereka, ia belum cukup kuat. Di tengah keputusasaan, suara resi dari padepokan bergema dalam pikirannya, "Tombak bukan senjata utama, hatimu adalah senjatanya. Ikrar suci akan mengubah segalanya." Mas Lindra pun berlutut dan berseru dalam bahasa Jawa kuno yang muncul tiba-tiba dari dalam dirinya. "Saking sangkan paraning dumadi, aku tumindak ora kanggo kuwasa, nanging kanggo tresna. Aku lindu, nanging ora surut. Sebagai makhluk dari asal dan tujuan ilahi, aku bertindak bukan untuk berkuasa, tapi karena cinta. Aku gentar, tapi tak mundur." Sekejap, tubuh Mas Lindra berubah. Ia kini memakai jubah putih dan tombaknya bersinar. Dengan kekuatan batin itu, ia menghantam pusaran gaib di bawah Niken. Ular-ular putih meleleh menjadi uap, dan tubuh Niken terbebas. Tapi dari bayang-bayang, muncul kembali perempuan berselendang hitam, membawa kain kafan bertuliskan aksara Jawa. Ia berseru, "Belum cukup. Satu nyawa harus dibayar, sebelum anak naga lahir, satu jiwa murni harus ditumbalkan." Niken terbangun di dunia mimpi. Kini ia sadar sepenuhnya. Ia menangis melihat Mas Lindra berdiri dengan napas tersengal, tubuhnya mulai retak seperti kaca. Ia tahu, itulah harga dari pertarungan gaib ini. Niken memeluknya erat dan berseru, "Ambil aku, jangan dia. Aku yang mengandung mimpi itu, aku yang harus menanggung." Tapi entitas berselendang hitam hanya tertawa, "Bukan kau yang akan menentukan, leluhur sudah memilih." Tiba-tiba, bumi berguncang. Dari perut tanah, lahirlah cahaya emas, dan suara tangis bayi menggema ke segala arah. Anak naga telah lahir di alam mimpi, tapi belum menjelma ke dunia nyata. Kini pilihan terakhir jatuh di tangan Mas Lindra dan Niken, siapa yang akan menjadi tumbal agar bayi itu bisa hidup sebagai manusia penuh. Waktu hanya tinggal sekejap sebelum fajar. Fajar hampir menyentuh ufuk saat suara tangis bayi di alam mimpi menggema semakin nyaring. Langit dunia mimpi memerah, seperti campuran darah dan cahaya mentari. Niken berlutut, menutup telinganya, tubuhnya bergetar hebat. Ia bisa merasakan denyut jantung bayi naga itu di dalam dadanya, seperti ia yang mengandungnya, padahal tubuhnya tak pernah hamil secara nyata. Sementara itu, Mas Lindra berdiri terpaku, tubuhnya semakin pecah seperti kaca, serpihan jiwanya mulai terangkat ke angkasa. Perempuan berselendang hitam, wujud roh penjaga warisan kuno, mengulurkan kedua tangannya. Di satu tangan, terbungkus keris keramat yang telah lama hilang dari dunia nyata, keris naga seta. Di tangan lain, terjulur janin bayi cahaya yang belum sempurna, setengah manusia, setengah ular. "Pilih," katanya pelan namun menggelegar. "Tombak atau nyawa, takdir atau cinta, leluhur atau keinginanmu sendiri." Mas Lindra menatap Niken. Air mata turun di wajah lelaki itu, bukan karena takut, tapi karena sadar, pilihan ini bukan tentang dirinya, melainkan tentang harapan dunia dan keselamatan Niken. Ia melangkah maju, mengambil keris naga seta, dan menusukkannya perlahan ke dadanya sendiri. Seketika, tubuhnya bercahaya terang, dan bayi naga itu berubah, menjadi bayi manusia biasa yang menangis nyaring dan memancarkan kehangatan luar biasa. Darah Lindra mengalir ke tanah mimpi, membentuk aksara Jawa, kawelasan sejati. Belas kasih sejati, Niken menjerit. Tapi sebelum ia bisa mendekat, sosok Mas Lindra lenyap, menguap menjadi debu emas. Perempuan berselendang hitam menunduk, memberi penghormatan. Ia telah melunasi utang leluhur. Dan karena cinta murni itu, tubuhnya akan kembali, tapi jiwanya harus melewati 3 gerbang kehidupan. Niken tersungkur, memeluk bayi manusia itu.
Bayi itu tersenyum padanya, matanya seperti milik Mas Lindra. Ia tahu, itu bukan sekadar bayi, melainkan warisan dan harapan yang lahir dari pengorbanan paling suci. Tiba-tiba, Niken terbangun. Ia berada di tengah panggung pertunjukan wayang, di hadapan ribuan orang. Tangannya masih memegang kain merah, dan di pangkuannya, ada bayi mungil yang tertidur pulas. Semua penonton diam, waktu seperti berhenti. Tak ada yang tahu dari mana bayi itu datang. Tapi aura damainya membuat seluruh penonton meneteskan air mata. Dari kejauhan, suara gamelan menggema, seperti gamelan dari alam lain. Di tempat lain, tubuh Mas Lindra ditemukan di pendapat tua. Ia tak sadarkan diri, namun jantungnya masih berdetak. Para resi dan spiritualis mengatakan ia akan hidup, tapi akan melewati masa tidur roh selama 40 hari, menembus 3 gerbang yang disebutkan dalam takdir. Niken datang membawakan bayi itu ke sisinya. Ia berbisik, "Aku akan menunggumu, Mas, dan aku akan menjaga anak ini sampai kau kembali." Dan malam itu, di langit Tuban, bintang paling terang muncul, mengelilingi bulan purnama yang tampak lebih besar dari biasanya. Para tetua desa berkata, ini pertanda kelahiran pewaris cahaya. Tapi hanya Niken yang tahu, betapa mahalnya harga dari kelahiran itu. Ia kehilangan sebagian jiwanya, tapi juga menemukan makna cinta yang tak terucap oleh kata. 40 hari telah berlalu sejak malam kelahiran bayi naga yang kini menjadi manusia. Selama itu pula, Mas Lindra masih terbaring tanpa kesadaran, napasnya lambat, namun stabil. Padepokan tua menjadi tempat suci penjagaan, dan Niken setiap hari duduk di sampingnya, membacakan tembang-tembang Jawa kuno sambil mendekap bayi laki-laki yang diberi nama Jatmiko Jagatpati, yang artinya, pengembara yang akan memikul dunia. Bayi itu tumbuh cepat, matanya tajam, namun ada ketenangan tak biasa dari seorang bayi biasa. Namun tidak semua menerima keajaiban itu. Banyak orang mulai berspekulasi. Media sosial dan televisi menyebut bayi Jatmiko sebagai anak gaib. Ada yang percaya, ada yang takut. Di balik layar, sejumlah tokoh spiritual dan penguasa tanah Jawa berkumpul diam-diam. Mereka tahu, lahirnya bayi itu adalah pertanda perubahan zaman. Sebab dalam kitab kuno Serat Pusaka Lelana, tertulis, "Nalika naga metu saka impening wanita sinden, lan asmane Jatmiko, bakal ana pancer anyar kang nyambung langit lan bumi." Saat naga lahir dari mimpi seorang sinden, dan namanya Jatmiko, maka akan lahir pusat baru yang menyambung langit dan bumi. Sementara itu, di alam tak kasat mata, Mas Lindra masih berkelana. Ia melewati gerbang pertama, gerbang kahanan, tempat semua ingatan hidupnya ditimbang. Ia melihat kesalahannya, ketamakan kecil, dan perasaan bersalah yang ia pendam. Di gerbang kedua, gerbang leluhur, ia berhadapan dengan arwah leluhur Majapahit, yang menanyakan, apakah cintamu melebihi takdirmu sebagai penjaga tanah ini? Dan Lindra menjawab, cinta adalah takdirku. Di hari ke-40, Niken merasakan dadanya sesak. Bayi Jatmiko tiba-tiba menoleh ke langit dan tertawa. Dan pada saat itulah, tubuh Mas Lindra bergerak. Tangannya yang selama ini diam perlahan menggenggam jari Niken. Matanya terbuka perlahan, dan meskipun lemah, bibirnya berucap satu kata, "Kamu," lalu ia menangis, sesuatu yang belum pernah dilakukan Mas Lindra seumur hidupnya. Ia telah kembali, namun kini dengan jiwa baru yang telah dimurnikan oleh cinta dan pengorbanan. Namun damai itu tidak lama. Mbah Dukun datang dengan raut muram dan membawa kain bertuliskan aksara merah darah. "Anak ini bukan hanya warisan, dia juga penjaga gerbang," ujarnya. "Jika kelak ia tidak dijaga dengan benar, dunia nyata dan gaib bisa menyatu. Dan jika itu terjadi, bukan hanya Jawa yang gempar, tapi seluruh jagat." Niken terdiam. Di pangkuannya, Jatmiko tertidur pulas, namun dari mulutnya terdengar lirih tembang lirih dalam bahasa yang belum pernah dipelajari siapapun. Cerita itu pun menyebar. Di balik ketenaran dan viralnya Niken sebagai sinden muda, tersimpan takdir besar yang belum selesai. Di setiap pertunjukan, ia tak hanya membawa suara, tetapi membawa harapan, sekaligus peringatan. Bahwa cinta, pengorbanan, dan warisan leluhur bukanlah mitos, melainkan kekuatan sejati yang menjembatani langit dan bumi. Dan sampai hari ini,
jika malam sangat sunyi dan gamelan mengalun sendiri dari kejauhan, orang-orang tua percaya, itu bukan sekadar suara. Tapi pertanda, bahwa Jatmiko Jagatpati sedang terbangun, dan takdirnya, mungkin baru akan dimulai. Maka berakhirlah kisah cinta antara Niken Salindri, sang sinden muda, dan Mas Lindra, sang pemimpin yang rela mengorbankan jiwa demi menyelamatkan takdir Jawa. Namun sesungguhnya, ini bukan akhir, melainkan awal dari warisan yang belum selesai. Sebab di pangkuan Niken, bayi bernama Jatmiko Jagatpati tumbuh dengan cahaya yang belum dimengerti dunia. Dan kelak, saat suara gamelan menggema tanpa aba-aba, saat langit dan bumi mulai retak oleh keserakahan manusia, maka bayi itu akan bangkit. Dan takdir tanah Jawa akan kembali ditentukan oleh darah, cinta, dan suara tembang suci dari seorang sinden. Cerita ini adalah karya fiksi yang terinspirasi dari budaya, mitos, dan suasana spiritual khas Jawa. Tidak dimaksudkan untuk menyinggung pihak manapun atau menyebarkan hoaks. Semua tokoh dan kejadian dalam cerita adalah rekaan semata, dan segala kesamaan dengan dunia nyata hanyalah kebetulan. Kami menghormati adat, budaya lokal, serta nilai-nilai kepercayaan masyarakat. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika Anda menyukai kisah ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan kisah mistis dan spiritual lainnya. Tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk dukungan dan doa bersama. Sampai jumpa di kisah berikutnya.